Ya, shalom. Sukacita di tengah saudara lagi. Pertama kali ada di Praksis ini. Ya, oke, PowerPoint-nya bisa langsung ditayangkan. Temanya hari ini adalah The Super Seed atau benih super. Benih super. Bulan yang lalu saya baru pulang dari Israel. Sebelum kemudian Israelnya sempat perang lagi gitu. Jadi puji Tuhan, waktu itu pas agak bulan puasa, jadi ada sedikit gencatan senjata gitu. Jadi bulan puasa kan lemes, jadi mungkin mereka nggak perang dulu. Jadi waktu itu aman betul-betul dan sepi betul-betul. Nah, kalau tadi temanya adalah Super Seed, ada satu ayat Tuhan bilang, ya berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi dikatakan di Alkitab itu adalah salah satu benih atau biji yang paling kecil katanya. Nah, waktu ke Israel kemarin, itu lewat Mesir, ada satu gereja yang cukup menarik namanya gereja sampah. Mungkin sebagian pernah ke Israel, pernah mampir juga ke gereja ini. Kenapa disebut gereja sampah? Karena untuk sampai ke situ itu ada di daerah area tempat pembuangan sampah terbesar di kota Kairo. Jadi harus lewat dulu sampah ini dan itu segala macam gitu. Makanya orang Indonesia sebutnya gereja sampah. Tapi ada sesuatu yang terjadi di gereja itu kurang lebih sekitar abad ke-10. Jadi tahun 1000 kurang lebih. Dan mujizat itu terjadi sangat luar biasa. Jadi ceritanya waktu itu kekhalifahan itu sedang merajai di dunia ini. Dan salah satunya kemudian kekhalifahan itu masuk ke daerah Kairo situ. Dan khalifah di situ mereka sempat dengar bahwa di situ ada sebuah gereja. Dan kemudian ada satu orang bilang itu di gereja itu mereka percaya bahwa ada ayat yang tadi barusan kita baca. Bahwa apa? Mereka percaya, mereka punya iman bahwa mereka bisa mindahin gunung. Jadi begitu hebatnya kepercayaan mereka bahwa mereka punya iman bisa mindahin gunung. Lalu khalifah ini akhirnya panggil bishop di situ, uskup di situ, pendeta di situ dipanggil. Betul nggak bahwa ada ayat di dalam kitab Kristen kamu yang kamu percayai, ayat yang tadi kita baca bahwa tidak ada yang mustahil bisa pindahin gunung. Oh betul, ayatnya ada. Lalu ditantang, kalau begitu saya kasih waktu kamu 3 hari. Di belakangnya itu ada gunung di situ yang namanya Gunung Mukatam. Ini saya minta kamu pindahin ini Gunung Mukatam. Kalau itu tidak bisa berpindah, ada 3 pilihan. Yang pertama, semua orang Kristen harus pindah jadi Muslim. Yang kedua, kamu harus keluar dari Kairo. Pilihannya, dari kota. Pokoknya pindah semua orang Kristen. Dan yang ketiga, kalau nggak mau pindah juga, nggak mau pindah agama, nggak mau pindah keluar, kita akan bantai, bunuh semua. Waduh. Akhirnya ini mulai bingung dan dia puasa 3 hari. Singkat ceritanya, apa yang terjadi? Ada satu gempa yang terjadi dan kemudian terjadi pergeseran tanah, sloping katanya. Jadi tanah karena gempa dan itu agak turun gini, bergeser tanahnya. Jadi itu gunung bergeser 3-4 kilometer. Itu terjadi. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, khalifah yang datang ke situ akhirnya memeluk agama Kristen katanya. Ceritanya luar biasa. Dari situ saya cuma mau kasih tahu waktu saya dengar ini, wow, ternyata apa yang firman Tuhan bilang adalah ya dan amin. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan bilang. Dan itu sudah terbukti terjadi tuh di situ. Nah, tahukah saudara, Super Seed itu adalah benih itu punya kuasa yang luar biasa. Karena tadi dibilang punya benih sebesar biji sesawi aja. Biji sesawi adalah salah satu yang paling kecil, itu bisa mindahin gunung. Kalau iman kita sebesar biji sesawi aja. Padahal pohon sesawi itu salah satu pohon yang sangat besar. Karena burung bisa bersarang di pohon sesawi. Tapi benihnya, kalau kita punya iman sebesar benih sesawi, itu bisa mindahin gunung. Apalagi kalau punya iman sebesar pohon sesawinya. Pindahin dunia kali itu. Nah, ada satu perumpamaan yang Yesus cerita. Dan ini cukup menarik. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ceritanya singkat cerita, semua udah tahu mungkin ini perumpamaannya. Jadi ada seorang penabur, dia nabur benih dan kemudian benihnya jatuh di 4 lokasi. Lokasi yang pertama jatuh di jalan raya, di aspal, di sesuatu yang gak ada tanahnya. Jadi nggak bisa bertumbuh, yang ada adalah burung datang makan, bawa udah itu.
Kemudian yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Karena tanahnya isinya batu, jadi tanahnya tipis sedikit, dia nggak bisa mengakar karena ya kepentok batu. Dan kemudian ada panas dan kemudian mati. Yang ketiga itu adalah di tanah yang banyak semak belukarnya, semak durinya. Dan semak duri ternyata bertumbuh lebih cepat, berkembang lebih cepat, akhirnya menghimpit itu pohon dan akhirnya pohonnya mati juga. Dan yang keempat jatuh di tanah yang baik dan akhirnya menghasilkan 30, 60, dan 100 kali lipat. Nah yang menarik ketika saya baca ulang ini, ternyata ayatnya bilang begini nih, ini luar biasa. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Bahasa Inggrisnya lebih jelas. If you can't understand the meaning of this parable, kalau kamu nggak bisa ngerti perumpamaan ini, this parable singular, jadi satu. Kalau kamu nggak bisa ngerti ini perumpamaan yang ini, how will you understand all the other parables? Gimana kamu bisa ngerti semua perumpamaan yang lain yang Tuhan mau ceritakan? Hai, kita sering baca tapi saya juga kayak baru tahu ini. Ternyata ini jadi sebuah perumpamaan utama yang Yesus sampaikan. Karena Yesus bilang kalau kamu gak bisa ngerti yang utama ini nih, yang paling utama nih, yang pertama ini, kamu gak akan ngerti semua perumpamaan yang lain. Makanya hari ini saya mau bagikan kita harus bisa ngerti ini perumpamaan. Karena sangat luar biasa. Dan kalimat itu dibuka dengan penabur itu menaburkan firman. Jadi apa yang ditabur? Benih. Benih adalah firman. Katakan benih adalah firman. Benih adalah firman. Itu yang ditabur. Siapa penabur itu? Penabur yang pertama adalah Bapa di surga. Siapa yang dia taburkan? Firman, benih adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman adalah bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim sendiri. Siapa itu? Yesus. Bapa di surga menabur Yesus. Dan kemudian Yesus turun ke bumi. Dan dia juga menabur firman yang kita baca ini. Ditulis di dalam Injil. Dan kemudian kita dengar firman itu. Dan siapa penabur berikutnya? Kitalah masing-masing saudara dan saya, kita adalah penabur berikutnya. Kita menabur firman. Hari ini saya lagi menabur firman kepada saudara. Dan saudara yang terima ini juga, saudara juga adalah penabur. Karena saudara bisa bagikan firman ini kepada orang lain. Bahkan saudara bisa tabur bagi diri saudara sendiri. Jadi semua kita adalah penabur. Dan apa yang kita tabur? Benih. Apa itu benih? Firman. Itu dulu. Dan yang Tuhan mau adalah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Adalah kita tabur benih itu untuk bisa bertumbuh. Firman itu. Karena apa? Benih itu adalah benih super. Tapi selama itu tidak ditaburkan, tidak pernah bertumbuh, tidak akan pernah kita bisa menikmati hasilnya. Sedangkan kalau kita tabur itu dan bisa bertumbuh, sangat luar biasa. Contohnya kita tabur 1 biji jagung. Kita tabur. Waktu menuai, berapa banyak biji jagung yang kita tuai dari satu pohon? Waduh, jangan jauh-jauh. Gini aja dulu. 1 jagung, ada berapa biji jagung? Pernah ngitung? Saya search di Google. Itu antara 600 sampai 800 biji. 1 jagung. Kalau nggak percaya pulang coba beli jagung, coba hitung lah. 1 potong segini aja bisa 100. Kenapa 1 baris 10 tuh sedikit? Antara 600 sampai 800 1 jagung. Sedangkan 1 pohon berapa jagung? Semua hasilnya dari 1 benih dimulainya. Makanya benih itu sesuatu yang sangat powerful, super seed. Tapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau dia bertumbuh dengan baik. Nah, ada satu cerita dulu tentang Abraham. Kita mau belajar tentang panggilan Abraham. Di Kejadian 12, Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Tuhan janji 2 hal kepada Abraham. Waktu Abraham dipanggil, dia janji engkau akan menjadi bangsa yang besar. Berarti apa? Keturunannya banyak, jadi bangsa besar. Yang kedua, Tuhan janji aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan akan berkati sampai terkenal dan jadi berkat.
Itu yang kedua. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Kalau di sini ada Bapak Ibu umur 75 tahun, tenang Bu. Abraham aja dipanggil baru umur 75. Itu dimulai di journey-nya. Jadi hari ini yang umur 75 tahun jangan berpikir untuk pensiun dulu. Abraham umur 75 baru mulai dipanggil. Nah, kemudian Lot tadi ikut dan Tuhan memang mulai memberkati Abram. Lot kecipratan juga berkatnya. Tapi hasilnya apa? Dulu itu kekayaan adalah punya ternak yang banyak. Ternak butuh makan. Singkat cerita jadi apa? Gembala Abraham dan gembala Lot bertengkar cari makanan buat ternak mereka. Dan Abraham bilang, udahlah daripada ribut kita pisah aja. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke utara, aku ke selatan. Kamu pilih aja kemana. Dan singkat cerita Lot akhirnya pilih daerah lembah Sungai Yordan. Itu daerah yang subur. Karena apa? Banyak air. Sisanya ini lembah Sungai Yordan. Abraham dapat daerah gunung. Daerah kering. Tapi Tuhan kemudian menghibur lagi. Jadi saya ambil cerita Abraham beberapa kali di mana Tuhan datang kepada Abraham dan berfirman. Nah, setelah panggilan itu kemudian Tuhan datang lagi di sini. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kamu sekarang lihat, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Berarti kemana? Sekelilingnya semua 360 derajat utara, selatan, barat, timur. Kamu lihat semua. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Janjinya Tuhan ulangi lagi. Bahwa apa? Janji berkat dan janji keturunan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Kamu hitung debu, kalau kamu bisa hitung, nanti keturunanmu kayak begitu tuh banyaknya. Itulah janji Tuhan. Dan lanjut lagi kemudian ceritanya. Waktu itu karena Lot tinggal di daerah Sodom. Akhirnya waktu itu Sodom diserang. Dan raja negeri Sodom ditawan, termasuk Lot juga ikut ketawan. Jadi akhirnya Abram mengerahkan tentaranya, ya pegawainya semualah untuk pergi membebaskan Lot. Singkat cerita akhirnya berhasil. Dan di sini kemudian Yahweh ketemu lagi, ngomong lagi. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abram melalui sebuah penglihatan kali ini. Dan Tuhan bilang apa? Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat berlimpah-limpah. Saudara lihat setiap kali Tuhan ngomong dia selalu ingatin apa dua janji ini kepada Abram. Dia selalu ingetin. Abram berkata, ya Tuhan Yahweh apa yang kau berikan kepadaku? Abram ternyata mulai marah kali ini. Waktu Tuhan bilang aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Sangat berlimpah. Abram bilang apa? Apa yang kau berikan kepadaku? Sedangkan aku gak punya anak. Dan nanti siapa yang mau jadi ahli waris selain daripada Eliezer orang Damsyik itu pegawai aku? Kemudian Abram berkata, engkau sih tidak memberikan keturunan kepadaku. Seorang anak laki-laki yang lahir di rumahku yang menjadi ahli warisku. Tuhan gak kasih katanya. Mana buktinya? Dia mulai marah nih di sini kelihatan. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya. Orang ini gak akan jadi ahli warismu. Melainkan anak laki-laki, anak kandungmu sendiri, ia akan jadi ahli warismu. Dia membawa keluar dan berfirman, sekarang lihat ke langit. Tadi suruh lihat ke debu, sekarang lihat ke langit. Dan hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak banyaknya keturunanmu. Kalau kamu bisa hitung, nah itulah. Jadi antara debu dan bintang ternyata ini separate. Gitu. Beda momen. Dan kemudian akhirnya Abraham percaya. Abraham percaya kepada Yahweh dan hal itu diperhitungkannya sebagai kebenaran. Oke lah Tuhan, aku percayalah. Tapi tiba-tiba fast forward, dicepetin lagi. Muncul Hagar sama Ismail. Lah kenapa bisa muncul Hagar sama Ismail? Gara-gara berkatalah Sarai kepada Abraham. Dan perkataannya sama persis seperti yang Abraham bilang ke Tuhan. Tapi sekarang Sarai yang bilang kepada Abraham. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham, suami yang baik, mendengarkan perkataan Sarai. Kali ini dia baik dengar perkataan Sarai. Tapi sayang sekali itu nasihat yang gak baik yang didengar. Lebih dengar suara istri daripada suara Tuhan. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Tadi dipanggil umur 75.
Sekarang 10 tahun, setelah 10 tahun. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Tuh, setelah 10 tahun, kemudian hamil, makanya umur 86 punya Ismail. Abram punya Ismail. 86 tahun. Fast forward lagi, percepat. Satu ketika Abram dapat kunjungan dari 3 malaikat. Dan salah satunya dipercaya adalah Yesus sendiri. Itu. Dan kita tahu ini ketika Tuhan mau hancurin Sodom dan Gomora. Dan disitulah Abram sempat tawar-menawar sama Tuhan. Kalau ada 50 orang masa Tuhan akan hancurin Sodom Gomora. Kalau ada 40, 30, 20, 10 sampai. Dan Tuhan bilang gak akan. Tapi selain itu mereka juga ngomong tentang, Tuhan ulangi lagi tentang keturunan itu. Tapi yang ada adalah Abraham sama Sarah ketawa. Ketika Abram berusia 99 tahun. Berarti Ismail udah umur berapa? Aduh, kalkulator mana kalkulator? Berapa? 13. Karena tadi umur 86. Sekarang umur 99. Jadi ternyata Ismail udah lumayan. Udah teenagers. Udah umur 13 tahun. Yahweh menampakkan diri kepada Abram. Sepertinya Abram udah lupa. Kenapa? Udah punya anak. Udah 13 tahun. Tapi Tuhan menampakkan diri lagi waktu umur 99 tahun. Kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Diulangi terus. Maka Abram tersungkur dan Elohim berfirman kepadanya, mengenai aku, kata Tuhan, lihatlah perjanjianku ada padamu. Maka engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan ulang-ulang terus. Namamu, dan kemudian dirubah nih. Namamu tidak lagi disebut Abram, tetapi namamu akan menjadi Abraham. Karena aku telah menetapkan engkau menjadi bapa banyak bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu dengan sangat banyak. Waduh, bayangin berapa kali diulang-ulang tentang masalah keturunan. Di terakhir ini. Sampai Abram namanya kemudian diganti. Dan tentang istrimu Sarai juga, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, harusnya itu. Itulah namanya, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkati sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Tapi apa lihat reaksi Abraham? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Kira-kira reaksinya setelah Tuhan ngomong panjang lebar begitu berjanji berkali-kali semua. Abraham itu reaksinya adalah dia tertunduk kemudian tertawa. Ketawain. Dia cuma tertunduk dan ketawa serta berkata dalam hatinya. Nggak ngomong nih. Tapi dia cuma tertunduk sambil ketawa. Mana mungkin bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak. Mana mungkin Sarah yang udah umur 90 tahun melahirkan seorang anak. Kurang ajar juga ya. Abraham ke Tuhan. Tertunduk sambil ngetawain. Mana mungkin. Kata. Sarah juga sama juga ternyata. Jadi bukan cuma Sarah yang ketawa. Yang kita tahu selama ini Sarah artinya tawa. Makanya Ishak artinya tertawa. Tapi Abraham juga ketawa. Maka tertawalah Sarai sambil berkata dalam hatinya, sama, akan berahikah aku setelah aku layu dan suamiku pun sudah tua? Lalu Yahweh berfirman kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Dan berkata dalam hatinya, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua? Dan Tuhan bilang, adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Tadi dibilang benih itu ketika kita punya benih sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya, kalau punya iman sebesar biji sesawi. Dan Tuhan ingetin lagi, adakah sesuatu yang mustahil bagi Yahweh? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali kepadamu dan Sarah akan melahirkan seorang anak. Mengandung seorang anak berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Dan ternyata apa yang Tuhan bilang terjadilah. Kakek nenek punya anak. Umur 100 tahun udah ubanan gitu putih semua. Punya anak. Abraham waktu umur 100 tahun. Dan Sarah umur 90 tahun. Dari sini kita belajar bahwa apa? God always keep his promises. Bahwa Tuhan selalu memegang janjinya. His promises. Even if we have to wait a while. Meskipun mungkin kita harus tunggu.
Tuhan gak pernah gagal untuk menepati apa yang dia janjikan. Bahkan sekarang kita di perjanjian baru, kita ada di dalam Kristus, Kristus dalam kita. In Christ, all God's promises are di dalam Kristus. Semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Pasti. Ini yang kita percaya, cuman masalahnya percaya nggak, punyakah kita iman sebesar biji sesawi yang bikin tidak ada yang mustahil. Tapi yang menarik waktu saya baca lagi, kira-kira apa ya yang menyebabkan itu ya? Yang jadi pertanyaan dalam benak saya adalah, kenapa Tuhan harus ganti nama? Karena ketika diganti namanya, setahun kemudian punya anak. Sedangkan 24 tahun dari umur 75 sampai 99, kok nggak punya itu anaknya? Kenapa Tuhan harus ganti nama Abram jadi Abraham? Sarai jadi Sarah. Sebetulnya bedanya di mana? Cuman beda di satu huruf. Kalau ini saudara baca Abraham, haknya dibuang, jadinya apa bacanya? Abram, kan A-nya banyak gitu. Jadi sama Abraham lagi. Sarah ya jadi Sarah. Bedanya hak. Jadi yang pertama bedanya apa? Kalau saudara pelajari huruf H dalam huruf Ibrani itu artinya kasih karunia. Jadi apa yang membuat Abram dan Sarah bisa punya anak? Tuhan cuma bilang karena kasih karunia Tuhan. Dan di perjanjian baru, juga itu adalah simbol dari Roh Kudus. Roh HaKodesh. Itu adalah nafas Tuhan, God's breath. Nafas Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan sekarang di dalam kita ada Kristus yang hidup. Ada Roh Kristus dalam kita. Berarti kita sama seperti Abram udah jadi Abraham. Dikasih nafasnya Tuhan dalam kita. Jadi kita perlu tahu apa yang memampukan, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan kasih rohnya dalam kita. Tapi yang kedua yang cukup menarik lagi adalah dari arti nama Abram. Abram artinya exalted father. Bapa yang diagungkan. Jadi Tuanku. Jadi selama ini kalau Abram dipanggil Abram, itu semua orang seperti kalau kita bilang ini, Tuanku, Tuanku, Tuanku. Sarai artinya princess, putri, Tuhan putri. Gitu. Tapi Tuhan ganti namanya jadi Abraham adalah father of many nation, bapak banyak bangsa. Sarai jadi ibu banyak bangsa. Kalau papa, mama banyak bangsa, berarti mama banyak bangsa, berarti pasti punya anak. Menurut saya cukup menarik ini, kenapa Tuhan harus ganti nama? Karena ketika nama diganti, berarti manggil diganti, panggilan diganti. Satu dengan yang lain mereka panggil saling beda, saling berubah. Kalau dulu panggilnya, Tuanku, iya ada apa Tuan Putri? Sekarang ganti. Tiap kali panggil, Abraham, berarti apa? Papa, Papa, Sarah, Sarah, Mama, Mama, Mama. Papa, Papa, Mama, Mama. Yang pusing tetangganya. Ini tetangga kita udah tambah gila kayaknya. Udah umur 99 tahun panggil Papa, Mama. Anak aja gak ada. Udah tambah gila ini bener nih tetangga kita. Tapi saudara tahu, 3 bulan mereka selalu dengar. Papa, Papa, Papa. Mama, Mama, Mama. Dan tadi saya bilang iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman kebenaran, firman Kristus. Kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan janji bahwa kamu ada jadi bapak banyak bangsa. Kamu jadi ibu, mama banyak bangsa. Mama tuh pasti punya anak. Papa tuh pasti punya anak. Mama, 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 mama. Dipanggilnya tiap hari sekarang mama, mama. Dan iman mulai timbul dari pendengaran. 3 bulan kemudian Sarah langsung mengandung Jos. Wow, buat saya mau belajar banyak ini. Ternyata selama 24 tahun Abraham tanda kutip gagal untuk bisa percaya. Percaya dia naik turun. Kita udah lihat semua. Ngamuk berapa kali ke Tuhan itu. Tuhan sih gak kasih aku anak. Tuhan sih begini. Ini, tapi disuruh ngitung percaya lagi. Tapi nanti ketawain lagi. 24 tahun. Sampai kenapa Tuhan harus rubah perkataan. Begitu dirubah perkataan mereka boleh mendengar sesuatu yang berbeda. Dan ketika mendengar satu yang berbeda, iman mereka mulai timbul. Dan iman timbul, iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil terjadi katanya. Dan akhirnya punya anak. Dari sini saya mau belajar, kita belajar sama-sama.
bahwa ternyata speaking God's promises can changing your world. Ketika kita rubah dari memperkatakan janji Tuhan, saudara bisa berubah di dalam kehidupan saudara. Amin. Dan ini saya lihat itulah yang terjadi. Kenapa Tuhan harus rubah nama? Tapi herannya begitu Tuhan rubah nama 3 bulan, Josh langsung hamil. Setahun kemudian punya anak. 3 bulan aja. Saya mau tantang saudara, ayo. Dan saya udah lakukan ini di sel grup saya, di FB gitu. Saya kasih tahu, ayo kita rubah. Dan banyak kesaksian. Saya bilang, ayo. Kenapa kita perkatakan? Karena itu adalah benih. Sesuatu benih harus ditabur, diomongin. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Alkitab gak bilang berhasil atau gagal. Bukan. Tapi Alkitab dengan tegas, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Di belakangnya gambar buah-buahan tuh. Akan makan buahnya. Tidak akan pernah ada buah sebelum ada benih yang ditabur dan tumbuh. Setuju? Gimana kita mau makan buah kalau tidak ada benih yang ditabur? Dan benih adalah, halo, firman. Tabur firman. Kita seorang penabur. Tabur dong firman. Lewat apa? Apa yang kita ngomong. Hidup dan mati dikuasai lidah. Makanya Petrus bilang apa? Kalau menurut aku sih, kata Petrus, jika ada orang yang berbicara, lebih baik sebetulnya ya berbicara seperti orang yang menyampaikan firman, katanya. Jangan asal ngomong aja. Kenapa jangan asal ngomong? Karena jangan tersesat. Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan main-main. Firman itu adalah the super seed. Benih yang super, luar biasa. Potensinya, wow. Masalahnya ditabur nggak? Makanya sebetulnya setiap hari itu we are sowing seed in the field of life. Setiap hari itu sebetulnya kehidupan kita adalah kita sedang menabur di tanah kehidupan kita. Masalahnya apa yang kita tabur? Apa yang saudara tabur? Kalau kita tabur gosip, bikin orang jadi benci kepada orang lain. Kalau kita tabur kebencian, bikin orang jadi benci. Kita tabur iri hati, bikin orang jadi iri hati. Tapi kita tabur firman, kebenaran. Kita lihat itu semua akan bertumbuh. Dan kita akan makan buah daripada apa yang dihasilkan. Dari apa yang kita tabur. Begitu pentingnya apa yang kita tabur. Dan lewat apa? Firman. Dan saudara perlu tahu lagi satu hal. Di dalam perkataan kita itu ada kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena the seed of God's word on the inside of you. Karena benih itu ada di dalam mulut kita. Tahu dari mana ada di dalam kita? Karena Kristus ada di dalam kita. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Siapa Kristus? Dialah firman yang telah jadi manusia. Dan tinggal di dalam kita. Berarti di dalam kita itulah ada kuasa. Makanya dibilang they have creative power. Itu punya kuasa yang bisa menghasilkan, menciptakan. Saya mau tanya, Tuhan menciptakan dunia pakai apa? Ngomong. Firman. Jadilah terang, terang jadi. Jadilah gunung, gunung jadi. Jadi burung, burung jadi. Jadi mbe jadi. Gitu. Jadi kuda jadi semua. Tuhan cuma apa? Ngomong. Ternyata ada power dari kuasa penciptaan itu ada di mana? Di mulut Tuhan. Tadi Tuhan ngomong, yang mengerjakan adalah Sang Firman itu. Sekarang Sang Firman ada di mana? Dalam kita. Berarti kita punya potensi yang sama seperti Bapa di surga. Saudara perlu tahu itu. Tapi selama ini kalau benih itu saudara gak pernah tabur, itu cuma jadi satu potensi aja dalam diri saudara. Dan tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan saudara. Tapi dibilang di sini, they have creative power. Dan Yesaya bilang, we will eat the fruit of our words. Kita akan makan buah dari hasil perkataan-perkataan kita. Pertanyaannya, what seeds are you planting? Benih apa yang kita sudah tabur di tanah kehidupan kita? Benih apa? Dan kalau saudara gak suka dengan kehidupan saudara hari ini, saudara perlu tahu, you will always harvest what you plant. Bahwa saudara akan selalu menuai dari apa yang saudara tabur. Jadi kalau saya mau bilang dengan kata kasar nih, maaf sekali, kehidupan saudara hari ini adalah dari hasil apa yang saudara katakan.
Aduh maaf. Bukan marah-marah. Bukan. Semangat, ini semangat. Habis semua jadi tegang gini. Kayak dimarahin aja semua. Saya pengen saudara nangkap dan saya pengen kehidupan saudara berubah. Amin. Apa yang membuat kehidupan kita? Karena dari apa yang kita katakan. Kalau saudara selalu bilang kayak begini. Ya dokter udah bilang saya sih memang gak bisa sembuh. Percuma saudara mengharapkan mujizat. Gak akan pernah saudara sembuh. Tahu dari mana? Karena saudara yang ngomong sendiri. Saya sih gak bisa sembuh. Dokter udah bilang juga seumur hidup saya makan obat darah tinggi. Ya udah, nikmatilah. Dan jangan mengharapkan mujizat. Tidak akan pernah mujizat terjadi. Karena dari apa yang saudara ngomong. Tapi, if you don't like your harvest, kalau saudara nggak suka dengan apa yang saudara tuai, gimana caranya? Change the seed you are planting. Rubah benih yang saudara tabur. Benih tadi adalah firman. Mulai tabur sesuatu yang sesuai dengan firman. Kalau saudara pengen menuai apa yang saudara harapkan. Kalau saudara tabur jeruk, jangan harap saudara dapat duren. Duren beli aja. Tanamnya jeruk pengen dapat duren. Gimana bisa? Pengen duren. Rubah, cabut itu. Cabut pohon jeruk. Ganti tanam duren. Dan pada waktunya, dia akan bertumbuh. Karena benih punya kuasa kehidupan. Kalau hari ini saudara pengen kehidupan saudara berubah. Rubah dari apa yang saudara ngomong. Taburlah firman perkataan. Benih itu yang begitu luar biasa. Itu bagian pertama, baru satu kalimat. Bingung saya, karena ini sebetulnya seminar 2 sesi. Saya padetin ini. Kenapa? Yang pertama yang paling utama itu adalah benihnya. Kalau benihnya bagus, akan menghasilkan pohon yang baik. Jadi yang pertama adalah benih, itu yang utama. Tapi masalah yang kedua adalah, benih itu superseed. Dia bisa jadi apapun sesuai dengan apa itu dia benih. Cuma masalahnya di mana dia ditabur. Kalau dia tabur di sini, percuma. Makanya Yesus bilang dari perumpamaan ini. Yang kedua adalah masalah tanahnya, di mana. Tadi saya bilang kalau itu ditabur bukan di tanah, ya dimakan burung habis. Percuma. Udah yang pertama saya nggak usah bahas banyak-banyak lah. Intinya apa? Saya lagi tabur firman ini, kalau saudara cuma tidur, sampai pulang cuma bilang, tadi pendeta apa sih, saya pusing itu, mau tidur terganggu, teriak-teriak terus. Tapi saya lihat nggak ada yang tidur di sini. Tadi saya lihat. Ya percuma kalau saudara tidur sampai rumah nggak ngerti apa-apa. Ya itulah dimakan burung, dimakan iblis katanya, dibawa. Udah nggak dapat apa-apa. Nggak ada yang bisa bertumbuh. Tapi saya mau bahas yang kedua. Yang kedua adalah tanahnya berbatu. Jadi nggak bisa mengakar. Dan ketika ada matahari, apa itu matahari? Itulah yang disebut trouble sama persecution mungkin. Itulah masalah. Ketika ada masalah datang, akhirnya apa? Mati juga. Jadi ada masalah. Nah saya mau kasih tahu dulu kehidupan saudara. Bahwa God didn't promise a life without pain and struggles. Tuhan itu nggak pernah janji bahwa kehidupan itu nggak ada masalah. Jadi saudara harus tahu dulu, kalau kehidupan ada masalah, jangan khawatir. Karena apa? Masalah memang selalu ada. Yesus aja waktu hidup punya masalah nggak? Saya sering bilang di sini, sering itu Yesus itu punya masalah. Yesus juga pernah mau dibunuh. Yesus juga pernah difitnah. Kalau saudara difitnah, Yesus juga pernah difitnah. Ya Pak, tapi masalah saya sekarang dompetnya tipis nih Pak. Yesus juga punya masalah ekonomi. Waktu dia ditagih pajak, dia nggak punya uang. Sampai suruh Petrus nangkap ikan dulu. Akhirnya di mulutnya dibuka ada koin dan dibayar buat bayar pajak Yesus. Ikan yang bayarin pajak Yesus. Karena Yesus nggak punya uang. Jadi dia juga punya masalah selama dia hidup. Dan memang Tuhan gak janji bahwa kehidupan gak ada masalah. Yesus aja ada masalah. Tapi yang dia janji adalah He promised to give you the strength to get through them. Tuhan janji dia akan kasih kekuatan. Dia janji bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Karena dia tinggal di dalam kita. Amin. Saudara perlu tahu kalau saudara menghadapi masalah, berarti Yesus juga ikutan bersama dengan saudara. Dalam menghadapi masalah itu. Dan kalau kita menghadapi masalah bersama dengan Yesus, pede aja lagi, betul. Punya backing yang luar biasa. Dan Yesus janji kita akan lewati itu semua. Meskipun Tuhan memang udah bilang semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kamu perlu tahu, tenang aja, damai sejahtera itu tetap.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bahasa Inggrisnya bagus bilang, in this world you will have trouble. Jelas. Di dunia kamu pasti punya masalah. Di dunia, tapi jangan khawatir. Aku sudah mengalahkan dunia. Berarti semua masalah yang ada di dunia, Tuhan sudah kalahkan. Dengan kata lain, Tuhan bisa melewati kita dari semua masalah yang ada di dunia. Amin. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Jangan khawatir, aku akan bersama kamu. Makanya apa? Rest saja, beroleh damai sejahtera. Tapi banyak orang justru pengen hidup itu tidak ada rasa sakit. Aman, damai, tenang tiap hari. Bangun jam 11 gitu. Apakah hidup tanpa rasa sakit itu enak gitu? Ada satu cerita. Is life better without pain? Kalau kita tahu everything happen for a reason. Kalau kita tahu segala sesuatu itu terjadi karena ada rencana di situ. Ada satu orang, Gaby namanya. Dan dia tidak punya, dilahirkan dengan tidak punya rasa sakit physically. Jadi gak punya sensor rasa sakit. Orang bilang enak dong, kenapa kita sedikit-sedikit kepentok sedikit aja sakit. Langsung biru di sini, kebaret sedikit, aduh sakit perih segala. Kalau gak punya rasa sakit mungkin enak ya. Apakah betul begitu? Masalahnya apa? Dia gigit lidah, kalau saudara gigit lidah, sakit sariawan lah sebentar gitu. Dia gigit lidah kayak gigit permen karet. Gigit aja gak sakit. Tangan digigit sampai hampir putus, gak sakit. Mata dicungkil sama dia sampai keluar, gak sakit. Dan waktu kecil dia gak tahu lah itu semua. Ini kita lihat dulu filmnya lah. Dia diwawancari sama Oprah. Extremely rare condition. She cannot feel physical pain. He cannot feel, gak bisa rasain physical pain. Dia lahir tahun 2005. Her parents say she started compulsively chewing on her own hand. Tangan digigit sama dia udah kayak chewing gum. Gigit. Akhirnya apa? Orang tuanya memutuskan dicabut semua giginya. Daripada gigit ini itu. Waktu gede sedikit, matanya dicongkil sampai keluar. Akhirnya diganti mata palsu yang sebelah dan dipakein kacamata supaya nggak dicungkil yang sebelahnya lagi. Terus ada itu lampu panas yang kebakar, dipegangnya sama dia sampai tangannya kebakar dan nggak kerasa sakit. So I guess I'm more comfortable with my condition than I have that. Habis semua giginya. I love to learn. Karena supaya nggak bisa kegigit lidah. Gak punya rasa sakit. Dan dia bilang apa? Sengsara banget katanya. It's like, why can't you be this or do this like everybody else? And saya pengen hidup saya jadi seperti orang yang lain, orang yang normal. Kenapa sih kayak begini katanya? But it does get to me sometimes, and I just keep telling myself, you're normal, you're okay, just keep going. Saya pengen normal, bisa rasain rasa sakit. Tuh. Yang perlu kita tahu adalah kita tahu bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana atas hidup kita. Amin. Makanya Joel Osteen pernah bilang, God will not allow anything to come into your life unless He has a purpose for it. Tuhan gak bakal pernah izinin segala sesuatu terjadi atas hidup saudara kalau gak ada tujuannya. Kalau kita dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, kita percaya aja lah. Dengan semua tujuan ini dan itu. Kita percaya Tuhan selalu kasih yang terbaik. Saya ke Israel kemarin, saya bersyukur sekali. Kenapa? Udah 29 kali kemarin saya ke Israel. Itu yang paling enak dan paling nyaman. Sepi kemana-mana, nggak ketemu siapapun juga. Kenapa? Turis dari Amerika, dari Eropa belum berani ke sana. Harusnya saya berangkat bulan November awal. Oktober akhir Gaza diserang. Akhirnya apa? Ya harus reschedule. Reschedule terakhir, airline sudah bilang pokoknya dikasih waktu sampai sampai Maret. Karena April itu ada lebaran. Jadi Emirates itu ya terbang kemana-mana rame. Pokoknya kamu sebelum bulan Maret berakhir kamu harus sudah selesai. Ya udah saya reschedule sampai pulang 31 Maret. Tempelin sampai mentok. Dan ternyata, waduh luar biasa. Lagi waktu itu dibatalin, waduh itu peserta ribut semua kasarnya. Waduh kita udah mau berangkat tinggal 2 minggu lagi tiba-tiba pernah gak jadi pergi dong ini sekolah. Begitu mau pergi aja semua, emang aman sih begini. Tapi setelah pergi sampai sana, waduh bersyukur sekali. Semua enak kemana-mana, kosong ini, kosong itu, kosong semua kosong. Terutama yang cewek, istri saya sampai bilang, luar biasa kali ini semua WC bersih. Jarang yang make. Karena biasa WC kotor-kotor.
WC-nya bersih semua dan gak pernah antri katanya. Kemana-mana saya bilang ini the best time. Jadi kita tahu bahwa Tuhan selalu punya purpose dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kita percaya aja God's purpose. Memang sih God didn't promise day without pain. Tuhan memang gak janji untuk hari gak ada kesakitan. Gak mungkin dia bilang cuma kita ketawa terus gak ada masalah. Gak bilang juga Tuhan bahwa semua pokoknya panas terus gak ada hujan. Tapi yang dia janji adalah strength for the days. Dia janji ada kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Comfort for the tears. Tuhan akan janji hibur kita ketika ada tangisan. Tuhan bukan ketawa dengan semua masalah kita. Karena ingat sekali lagi dia ada dalam kita. Dia juga mengalami semua yang kita masalahnya. Dia bisa rasakan katanya. Dan dia adalah the light for the ways. Tuhan adalah terang bagi jalanku. Dia akan tunjukkan semua jalan itu. If God brings you to it, He will bring you through it. Kalau Tuhan bawa kita kepada sebuah masalah demi masalah, kita percaya Tuhan juga akan luputkan, lewati semua masalah itu. Dia kasih kekuatan buat kita. Kita percayalah itu. Yang ketiga tadi adalah jatuh di tanah semak. Semak, belukar itu yang menusuk-nusuk itu. Di terjemahannya di Alkitab itu dibilang itu tentang kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan. Dan itu menghimpit firman itu. Dari apa yang Tuhan ngomong tapi buktinya, faktanya. Dan itu kekhawatiran, ketakutan semua mulai menghimpit. Nah gimana cara menanganinya? Itu ada satu ilmu tentang otak. Bahwa di otak kita itu ada satu bagian yang ada di tengah-tengah itu namanya amigdala. Amigdala ini besarnya seperti kacang almond, sebesar kacang almond. Masalahnya yang sebesar itu dia bisa mengambil alih seluruh tubuh kita. Bisa menghijack, jadi membajak tanpa kita sadar. Harusnya kita mikir itu pakai prefrontal cortex. Jadi otak yang ada di depan itu disebut rational brain. Otak yang sadar. Jadi makanya kalau kita berpikir dengan keras, kadang-kadang kita panas depannya kan. Makanya gini, aduh pusing. Gak pernah kita mikir keras kemudian gini, aduh kenapa ya pusing ya ini. Karena memang yang panas yang dari depan ini yang warna hijau tuh. Ini yang dipakai buat mikir, rational brain. Tapi ketika si amigdala ini aktif, itu disebut emotional brain, itu dia bisa mengambil alih, membypass semua apa dari pikiran yang sadar. Dan itu ada 3 responnya biasanya. Responnya adalah fight, flight, atau freeze. Fight itu jadi tanpa sadar kadang-kadang kita ngelawan. Kalau orang dikagetin itu, langsung nabok gitu. Baru sadar, aduh kenapa saya nabok orangnya? Ya itu refleks, nah gitu. Biasanya itu karena ada memori-memori yang dia simpan. Jadi kita menghadapi apa, dia langsung bypass semua pikiran itu. Dan memang efeknya kadang-kadang embarrassing. Bisa bikin kita dipermalukan, malu lah gitu. Ada orang ketika dikagetin langsung, monyet apa? Setelah itu malu, aduh kenapa dia gak sampai mikir? Nah itu si amigdala ini. Tapi kalau yang parahnya lagi itu tadi, dia ngelawan atau ada yang lari, jadi sekali lihat, langsung lari. Ada lagi freeze, sekali lihat, aduh lemas gitu. Kalau tiba-tiba kaget atau apa, langsung lemas. Nah itu amigdala bisa mengambil alih, menghijack. Dan gimana caranya ngadepin ini? Ada satu buku bagus yang ditulis sama Caroline Leaf. Caroline Leaf ini dokter udah 30 tahun tentang otak. Dan dia juga seorang pelayan Tuhan. Pendeta juga suka khotbah. Dan dia tulis di sini bagus. Dan dia tulis di bukunya, dia bilang apa? How prayer affect the brain. Bagaimana doa itu ternyata bisa berdampak terhadap otak kita. Dia bilang kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ambil waktu 12 menit saja. Setiap hari selama 8 minggu, 2 bulan. Dia mempelajari banyak dari otak gitu. Hasilnya apa? Amigdalanya mengecil. Otak yang tadi emotional brainnya itu ternyata jadi kecil. Setelah 2 bulan. Ketika orang ambil waktu 12 menit saja. Setiap hari selama 2 bulan. Untuk berdoa sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Saat teduh lah kalau bisa dibilang. Ternyata ada efek daripada doa. Untuk mengatasi semua kekhawatiran, ketakutan, emosional. Makanya Alkitab betul bilang don't worry about anything. Jangan khawatir dengan apapun juga. Instead pray about everything. Tapi doalah untuk segala hal katanya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Bahasa Inggrisnya keren. Karena dibilang di situ tell God what you need. Ngomonglah ke Tuhan apa yang saudara mau. And jangan lupa. Thank Him for all He has done.
Dan mulai bersyukurlah untuk apa yang Tuhan sudah, segala sesuatu, semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sadarikah bahwa kalau Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini saudara bisa ada di tempat ini, pernahkah saudara bersyukur bahwa saudara berarti sehat? Yang semua hari ini ada di tempat ini. Karena kalau saudara nggak sehat nggak mungkin datang ke sini kan? Dan tahukah bahwa saudara, Tuhan menuntun saudara bisa sampai ke tempat ini dengan selamat? Paling tidak udah 2 hal saudara bisa bersyukur. Bahwa hari ini bahwa saudara sehat dan Tuhan menuntun saudara bisa ada di tempat ini dengan selamat. Tapi banyak orang gak pernah sadar bahwa itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti ini adalah the part, bagian daripada apa yang Tuhan kerjakan. Pernah gak kita bersyukur? Dan saya udah ajarin ini ke FB saya nih. Saya udah coba, saya cuma bilang apa? Saya bilang kalau kalian tiap malam kalian bisa coba sadar. Betapa kita bersyukur, thank him for all he has done. Kamu pikirinlah, bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan. Hari demi hari, besok-besoknya saudara akan menemukan lebih banyak lagi pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Masalahnya bukan karena Tuhan lebih banyak tolong saudara. Masalahnya selama ini gak pernah sadar bahwa Tuhan tolong. Itulah. Tapi ketika kita mau berterima kasih, bersyukur, mulai pikirkan dong apa yang Tuhan udah tolong dalam hidup kita. Bisa gak bersyukur saudara hari ini sehat, bisa ada tempat ini? Dan ketika kita bisa, mungkin kita ketemu 5 hal ya. Saya mau kasih tahu, besoknya saudara akan bisa menemukan 8 hal. Besoknya lagi saudara akan ketemu 10 hal. Besoknya lagi mungkin 15 hal. Dan semakin hari ketika kita menemukan lebih banyak lagi, ternyata apa? Tuhan tuh sayang banget ya sama aku ya. Dia kok tolong aku ya. Padahal apa? Setiap saat Tuhan tolong kita. Tapi masalah kesadaran kita. Ketika kita lebih sadar lagi, saudara akan bisa lebih thankful ke Tuhan. Luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Makanya bukan cari waktu buat Tuhan. Tapi buatlah waktu untuk Tuhan. Make time for God. Bukan find time. Bukan kasih waktu sisa. Bikin waktu buat Tuhan. 12 menit aja setiap hari katanya itu bisa mengubah otak kita, kekhawatiran, kecemasan semua. Yang keempat, yang terakhir, kalau jatuh di tanah yang baik 30 kali, 60 kali, 10 kali, 100 kali. Buat apa 100 kali Tuhan kasih dalam hidup kita? Blessed to be a blessing. Biar kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan hari ini yang saya harapkan. Apapun yang telah kamu pelajari, ini kita udah belajar hari ini banyak. Dan terima. Dan dengarkan. Dan lihat dari diriku. Lakukanlah itu. Dan Elohim damai sejahtera akan menyertaimu. Kenapa? Benih tidak cukup hanya jadi super seed. Hanya benih super. Selama dia tidak pernah ditabur keluar. Selama dia gak pernah bertumbuh. Gak akan pernah menghasilkan apapun. Percuma saudara dengar semua firman kalau saudara gak pernah mau lakuin ini firman. Gak akan ada hasil dalam kehidupan saudara. Memang firman itu sangat luar biasa. Itulah benih kata Tuhan. Dari perumpamaan itu. Makanya saya berharap saudara mulai speak it and see it. Ngomong dan saudara akan lihat. Itulah cara mengactivate God's promises for your life. Itu mengaktifkan semua janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan janji kepada Abraham. Gak aktif-aktif tuh. Sampai Tuhan suruh apa? Rubah kamu ngomong. 3 bulan. Jos. Saya bilang ke FB saya bilang coba rubahlah. Dalam 3 bulan saya mau dengar pasti ada kesaksian. Baru 2 minggu mulai yang satu saksi. Sebulan kemudian yang satu bersaksi lagi. Dia bilang luar biasa ya kehidupan saya berubah. Ketika apa? Rubah sesuatu perkataan. Itulah the blessing of our spoken word. Berkat daripada apa yang kita katakan. Karena God's word is your most powerful weapon. Bahwa firman itu adalah senjata yang paling luar biasa. Yang paling powerful. Waktu Yesus dicobai sama iblis. Dia lawan iblis pakai apa? Tonjok. Puk gitu. Enggak. Dia cuma bilang apa? Ada tertulis. Dia lawan pakai firman. Firman itu begitu luar biasa. Iblis lawan pakai apa? Pakai firman. Karena firman itu is alive. The word of God is alive. Hidup and powerful. Berkuasa. It will set you free. Akan membebaskan saudara. Comfort you. Akan bikin kita nyaman, tenang, heal you.
Bisa menyembuhkan kita and free your soul. Bisa membebaskan jiwa kita dari semua ketakutan, kekhawatiran, apa segala. Firman. Setiap janji Tuhan kita percaya, ya dan amin. Terakhir saya kutip dari Ellen G. White, ini seorang pendeta di Amerika. Dia bilang apa? Talk unbelief and you will have unbelief. Ngomonglah tentang sesuatu yang saudara nggak percaya dan saudara akan menjadi orang tidak percaya. Katanya. But talk faith and you will have faith. Dan mulai ngomong iman dan saudara akan memiliki iman. Dan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, tadi apa? Tidak ada yang mustahil. According to the seed sown will be the harvest. Sesuai dengan apa yang kita tabur benih itu, itulah yang akan kita tuai. Jadi terakhir saya bilang, buktinya, if I believe, therefore I speak. Saya bisa tahu saudara percaya atau enggak dari apa yang saudara ngomong. Sekali lagi, kalau kita percaya makanya kita berkata-kata. Kita akan ngomong sesuai dengan apa yang kita percaya. Kalau kita nggak percaya bahwa kita sehat, nggak akan saudara ngomongnya begitu. Pasti selalu bilang apa? Ya memang dokter suruh saya minum obat seumur hidup. Ya udah, itulah yang saudara percaya dari apa yang saudara ngomong. Jangan harapin mujizat, saya bilang tadi. Tapi yang Tuhan mau hari ini, believe the truth of God's word over the facts of your circumstances. Percayalah kebenaran daripada firman, karena Tuhan yang ngomong. Lebih daripada fakta yang ada di sekeliling kita dan kita lihat secara mata dan fisik. Karena apa? Tidak ada yang mustahil. Bisakah orang umur 100 tahun melahirkan, umur 90 tahun melahirkan? Tidak ada yang mustahil, kata Tuhan. Dan itu terjadi. Makanya apa? Mulai rubah dalam perkataan kita. Dan kita akan lihat kehidupan kita akan berubah di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Untuk setiap firman kebenaran Tuhan. Untuk apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu di dalam hidup kami ada benih creative power. Yang bisa menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil dalam hidup kami. Karena kami ada bersama dengan Kristus yang ada di dalam kami. Kristus yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang sudah mengalahkan seluruh dunia ini. Semua masalah Kau bisa hadapi. Bersama dengan Engkau kami sanggup. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan. Biar kami mau melakukan apa yang Engkau ajari untuk kami belajar, untuk kami lakukan. Kami mulai Tuhan mau percaya dan kami mau memperkatakan setiap firman kebenaran itu Tuhan. Kami akan mulai menabur semua hal yang baik Tuhan. Dan kami akan lihat Tuhan. Kami akan mulai menuai dari apa yang kami percayai. Dari apa yang kami katakan Tuhan. Dari setiap janji-Mu Tuhan. Kami akan mulai makan setiap buah itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku sungguh berdoa setiap anak-anak-Mu yang dengar hari ini firman ini Tuhan. Jadikan mereka semua pelaku firman-Mu Tuhan. Mereka mau berubah dan lakukan sesuai dengan apa yang firman-Mu mau Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, firman itu akan mulai bertumbuh. Dan mereka akan mulai menuai sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka rubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.